Kalau kita bicara soal uang rakyat, ya kira-kira uang itu harusnya lari kemana sih? Buat benerin jalan yang rusak, buat bangun sekolah, atau mungkin buat beli satu mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Nah, di Kalimantan Timur, pertanyaan ini bukan lagi sekedar teori, tapi udah jadi sebuah kontroversi yang lagi panas-panasnya. Coba bayangin, 8,5 miliar rupiah. Angka yang luar biasa kan? Uang segini tuh bisa loh dipakai buat bangun beberapa ruang kelas baru, atau mungkin buat memperbaiki puluhan kilometer jalan yang rusak. Tapi kenyataannya, angka fantastis ini dialokasikan cuma untuk satu barang. Sebuah mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur. Ya, gak heran kalau ini langsung bikin heboh. Jadi, sebetulnya ada apa sih di balik angka yang bikin geleng-geleng kepala ini? Apakah ini beneran kebutuhan yang super mendesak? Atau jangan-jangan cuma simbol kemewahan yang rasanya kok jauh banget ya dari realitas masyarakatnya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas kontroversi ini. Kita mulai dari spek mobilnya, lanjut ke alasan resmi dari pemerintah, terus kita lihat gimana reaksi publik, kita cek juga aturannya sampai ke dilema paling mendasar dari semua ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mari kita kenalan dulu sama kendaraan yang jadi pusat perhatian dan keramaian ini. Jadi, mobil jenis apa sih ini? Ternyata ini adalah sebuah SUV hybrid yang super canggih. Mesinnya aja hampir 3.000 cc. Speknya dewa, harganya ya? Ya, selangit. Tapi tahu nggak bagian yang paling bikin miris? Mobil ini ternyata bukan buat nembus medan berat di pedalaman Kaltim loh. Mobil ini disiapkan buat meluncur mulus di jalanan ibu kota, Jakarta. Tentu aja ya, anggaran segede ini nggak mungkin muncul tanpa penjelasan. Pihak pemerintah provinsi punya serangkaian alasan. Coba kita simak dulu argumen dari sisi mereka. Alasan utamanya ternyata adalah soal gengsi. Katanya nih, karena Kaltim sekarang jadi lokasi ibu kota Nusantara, Kaltim itu etalasenya Indonesia. Jadi buat menjaga marwah atau harga diri daerah, pas menyambut tamu-tamu penting, mobil mewah itu jadi sebuah keharusan. Alasan lainnya soal efisiensi. Katanya sih lebih baik beli yang baru daripada capek benerin mobil lama yang sering mogok. Nah, kutipan langsung dari sang gubernur ini kayaknya merangkum semuanya ya. Ada penolakan tegas untuk pakai mobil yang dianggap biasa. Ini nunjukin kalau isunya bukan cuma sekedar transportasi, tapi soal citra dan status yang pengen ditampilkan. Ketua DPRD Kaltim juga menambahkan argumen yang lebih praktis. Menurut beliau, mobil dinas yang ada sekarang umurnya udah tua, antara 7 sampai 10 tahun, dan sering banget mogok. Jadi, daripada keluar duit terus buat perbaikan atau sewa mobil di Jakarta, beli unit baru dianggap sebagai solusi efisiensi untuk jangka panjang. Masuk akal? Mungkin. Oke, itu tadi argumen dari sisi pemerintah. Tapi, kalau kita geser sedikit keluar gedung dewan, cerita yang kita dengar itu beda banget. Publik punya pandangan mereka sendiri, dan ini semua tentang empati. Nah, disinilah kita melihat ada jurang yang dalam. Di satu sisi, pemerintah ngomongin soal protokol dan efisiensi. Di sisi lain, rakyat melihatnya sebagai pemborosan, sebagai simbol kemewahan yang nggak peka sama sekali. Apalagi kalau kita ingat masalah-masalah dasar di daerah mereka sendiri masih banyak yang belum beres. Dan kritik ini nggak berhenti di media sosial aja. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau yang disingkat GERAM sampai turun ke jalan. Ini menunjukkan kalau perdebatan ini udah jadi gerakan protes yang nyata, menuntut pemerintah buat mikirin ulang prioritas mereka. Nah, sekarang kita sampai ke poin yang krusial. Terlepas dari persepsi publik yang negatif, apakah pembelian ini sebetulnya legal? Mari kita intip dasar hukum yang mereka pakai. Pihak pemerintah berlindung di balik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Ya, aturan ini memang memberikan batasan spesifik soal kapasitas mesin mobil dinas untuk seorang gubernur. Dan kalau kita lihat secara teknis, pengadaan ini emang nggak melanggar aturan sih. Kapasitas mesinnya 2.996 cc, masih di bawah batas maksimal. Jadi kalau kita ngomongin soal hukum ya, langkah ini bisa dibilang aman. Tapi pertanyaannya kan jadi lebih dalam, apakah semua yang legal itu otomatis berarti pantas? Dan inilah yang membawa kita ke bagian akhir, bagian yang mungkin paling penting dari pembahasan kita. Sebuah dilema inti yang jauh lebih rumit daripada sekedar angka dan pasal-pasal peraturan. Jadi, inilah inti permasalahannya.
Di satu sisi, kita punya justifikasi soal martabat daerah, efisiensi, dan kepatuhan pada hukum. Tapi di sisi lain, ada suara rakyat yang teriak soal empati, soal keadilan alokasi anggaran, dan soal kepantasan. Ini adalah benturan keras antara logika birokrasi dan nurani publik. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental. Sebenarnya cukup nggak sih sebuah kebijakan itu cuma berstatus legal kalau pada saat yang sama kebijakan itu jelas-jelas melukai rasa keadilan dan kepantasan di mata rakyatnya? Di mana sebetulnya garis antara aturan dan etika seorang pemimpin? Pertanyaan inilah yang sekarang menggema, bukan cuma di Kalimantan Timur, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Sebuah pertanyaan tentang prioritas dan pada akhirnya untuk siapa sebenarnya sebuah pemerintahan itu bekerja.